Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pemirsa, teman-teman, saudara yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini. Itu artinya kita belum pernah akan selesai, belum pernah bisa melaksanakan menikmati kenikmatan yang sesungguhnya apabila kita masih di dunia. Dan kapan kelelahan kita itu akan berhenti? Ketika itu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngeten, piye carane wong dhewe ngadapi musibah corona sing kaya niki, sing wong dhewe ndak enakno cara iki. Nek wong dhewe nderek para ulama, nderek ulil amri, nderek protokol kesehatan, tentu kita lebih aman. Oleh karena itu, saya mencoba membahas bagaimana kita menghadapi musibah corona ini dengan 3 kecukupan yang dijelaskan dalam kitab Nashul Ibad. Ada 3 cara menghadapi, dan bagaimana caranya kita harus merujuk kepada bagaimana Islam memberikan solusinya. Bagaimanapun caranya, ketika kita sudah memahami aturan Allah, agama Allah, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh para ulama, yang sampai kepada kita, insya Allah kita akan lebih selamat. Gampangannya kasarannya ngene. Nek wong dhewe niki gojekane bener, gojekane tepat, insya Allah luwih selamat. Tinimbang wong dhewe ndamel gojekan sing gojekane iku ndadekno wong dhewe mboten ndadekno selamat. Dan ngene Nashul Ibad dijelasaken wonten 3 kecukupan sahabat Ali radhiyallahu an dawuhnya, inna min na'imid dunya yang fikal islamu nikmatan. Dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Keranten apa? Kula kali jenengan sedanten iki enak apa yang dunia iki kok pasti ana gandengane gak enak. Kecuali Islam, kita mengikuti aturan syariat Allah, kita bisa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu nikmat sing sak temen. Karena apa kok itu nikmat yang sesungguhnya? Itu bisa kita rasakan nikmatnya di dunia dan nikmatnya di akhirat, dengan catatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah iki masalah yang wong dhewe ero gak diterima gak iki. Nah, makanya kanca-kanca kula kabeh, saudara-saudara kula kabeh, mari kita kembali kepada bagaimana Islam sebagai kenikmatan sejati. Meskipun kita ada corona, ada masalah rumah tangga, ada konflik apa, dalam Islam lengkap. Makanya nikmat sejati mboten wonten sak lintune nikmati Islam. Nggih, nikmat sejati gak ono sak liyane nikmat Islam. Iki dawuhe sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, disebutkan yang pertama, dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Karena apa? Di dunia ini tidak ada yang lebih nikmat kecuali Islam. Karena kenikmatan Islam akan bisa kita rasakan. Satu, nikmat di dunia, kita bisa terbimbing dengan hukum-hukum Allah. Yang kedua, kita akan menuai
cara Jawane wong dhewe bakal panen nikmate merasakan kenikmatan di akhirat, dan itu bahagianya adalah abadan abada, bukan kok 1000 tahun, 2000 tahun, atau 1 miliar tahun, atau 1 triliun tahun. Tapi kalau kita sudah di dunia, kenikmatan kita akan abadan abada. Insya Allah semoga kita dirahmati Allah dan kita dijadikan orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah serta taufiknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada yang kedua, wa inna min sughli yakfika ta'atu sughlan. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah taat sebagai kesibukan bagimu. Karena apa? Ketika kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa merasakan, kita bisa curhat dengan Allah, dan curhat ketaatan kita kepada Allah itu adalah curhat yang kita mendapatkan kenikmatan dunia, aman dunia, dan dibalas pasti di akhirat. Tentunya kalau diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sekian banyak kesibukan, Anda sibuk apapun, sibuk bisnis, sibuk mencari obat corona, sibuk membahagiakan keluarga, itu semuanya tidak bisa mengalahkan nikmatnya kesibukan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Ali menjelaskan, dari sekian banyak kesibukan cukuplah taat sebagai kesibukan bagimu. Karena apa? Selain itu semua palsu. Selain itu semua akan menyedihkan. Saya kasih contoh. Kita disibukkan oleh dunia. Berapa lamanya dunia ini? Saya kasih contoh kecil. Andai kata kita mendaftar menjadi kepala desa, menjadi presiden, kita butuh banyak biaya. Kita harus mengorbankan banyak biaya. Tapi yang kadang akhirnya terjadi apa? Setelah kita menjadi pemimpin, justru semakin banyak masalah. Tapi kalau itu kita niatkan ibadah, itu juga yang akan menjadikan kita mendapatkan surga yang tinggi. Ya, tentunya itu. Nah, kita tidak sedang membahas itu, tapi yang jelas di sini, ketika kita ingin mendapatkan kesibukan yang tepat, kesibukan yang nikmat, benar-benar kesibukan yang sejati, tidak lain dan tidak bukan dari sekian banyak kesibukan, cukuplah taat sebagai kesibukan bagi, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita bisa menghadapi permasalahan yang seperti ini, pemerintah sudah kesulitan, tentu kita dikembalikan kepada new normal. Lah, kembali kepada new normal itu pasti kita harus siap menghadapinya. Siap menghadapi yang bagaimana? Lah, di sini kita harus tetap mengikuti protokoler. Nah, di sini ada keterangan dalam ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kalau memang kita mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pasti kita akan mengikuti bagaimana tata cara aturan pemerintah. Asalkan aturan pemerintah itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita ngomong masalah yang taat kita kepada Allah dan kita hubungkan dengan penyakit corona saat ini, COVID-19 yang sedang menimpa kita saat ini, jadi sebisa mungkin kita untuk ikhtiar menjaga, mengikuti aturan kesehatan, protokol kesehatan. Tapi kita jangan lupa bahwa ada yang maha dari segala maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika kita sudah mempadu-padankan, sudah berusaha menjaga pasrah kepada Allah, dan kita tetap berusaha untuk beribadah, mencari nafkah, pada akhirnya nanti kok kita terpapar virus tersebut, insya Allah kita mati pun mati syahid.
ya insya Allah kita mati syahid, karena kita sudah mengikuti aturan, kita mengikuti juga itu termasuk aturan yang diperintahkan oleh Allah. Ada wabah yang dulu dicontohkan pada saat zaman Rasulullah, itu ada wabah taun, dan ada para sahabat yang akhirnya ingin terkena penyakit tersebut agar bisa mati dalam wabah tersebut, wabah taun. Akhirnya Allah mengabulkan doanya dan akhirnya mati juga terkena wabah taun. Kemudian beberapa sahabat, dan ada sahabat yang berikutnya, akhirnya sahabat yang berikutnya itu meminta agar selamat dari wabah taun. Akhirnya juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di sini tinggal ya opo sampean kula kabeh iki nyikapi iki. Nek sampean wedi terus elok protokoler, akhirnya gayane gak patek gelem nyambut gawe. Alasane ana corona ya iki anjane asale dasare males. Bisa sampean tetep nyambut gawe, tetep usaha. Tapi sampean ikuti protokol kesehatan. Lalu wis elok protokol kesehatan karena ini new normal loh ya. Sampeyan bojone kok omah butuh mangan, bojone nang omah ya anake ya butuh sang, keluargane butuh sang. Mau gimana lagi kita menghadapi? Tidak ada cara lain, tetap kita berusaha semaksimal mungkin menjaga. Kok dene kok kena ya wis wallahu a'lam. Tapi sampeyan ndelowor ngemboro terus mari ngono wis aku menter kebal karo corona ya wis. Ojo salahno, kok nek sampean langsung apa kena apa dihukum Allah. Karena kita itu kalau beriman kepada takdir ini. Jadi nek wong dhewe memang gak mati krono penyakit corona, gak bakalan mati. Meskipun kena tetepan urip. Kalau kita udah takdirnya mati karena corona, kita pasti nanti kena dan mati. Lah makanya mungkin wong dhewe ikhtiar usaha iki wis kita mendapatkan pahala. Karena apa? Kita sudah berusaha untuk menghindari mudarat yang lebih besar kepada mudarat yang lebih kecil. Makanya sampai di sini dalam aturan agama, bahkan sholat pun itu diperbolehkan sholat di rumah. Contohnya apa? Sholat jamaah. Mestinya harusnya sholatnya yang terbaik adalah di masjid. Tapi karena ada wabah ini boleh sholat di rumah. Lebih baik bahkan sholat di rumah. Bahkan sholat id yang seharusnya sholat dikerjakan di masjid boleh sholat di rumah. Oleh karena itu lah bagaimana kita mensikapinya. Ini kita kembalikan kepada bagaimana kita dalam hati kita, usaha kita, ketaatan kita kepada Allah. Dan kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Dan yang kedua, dari sekian banyak kesibukan, cukuplah taat sebagai kesibukan bagimu. Karena apa? Itu adalah sudah cukup bagimu. Contohnya apa? Wong dhewe diuring-uring keluargane, diuring-uring tanggane, gak disenengi tanggane, dimusuhi tanggane. Nah, kita mohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, mengikuti aturan Allah, menjalankan perintah Allah dan taat hanya kepada Allah. Insya Allah Allah yang akan semua memberikan solusi kepada kita. Di situ kuncinya adalah takwa. Makanya kan ini termasuk kenapa kok pulau Kalimantan sedanten dikengken Allah takwa. Ikut sih di sini. Karena di situ nanti engkau akhirnya Allah sendiri yang akan memberikan makhrajnya, memberikan solusi. Sepintar apapun, sekuat apapun kita, tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa ada pertolongan Allah. Kita hanya bisa berusaha, tapi Allah yang akan menentukan. Kemudian yang terakhir, wa inna minal ibrah yakfikar mautu ibratan. Dari sekian banyak pelajaran cukuplah maut sebagai pelajaran bagimu. Lah ini
kita ada corona, tidak ada corona, kita nanti pasti akan mati. Apa? Ada corona, nggak ada corona, kita pasti akan mati. Terkena corona, nggak terkena corona, kita akan mati. Nah, maka dari itu bagaimana sikap kita agar kita bisa merasakan kecukupan dunia niki? Ada 3 kecukupan yang dijelaskan dalam Masoihul Ibad ini. Okay. Sahabat Ali jelaskan 3 nikmat. Yang pertama, dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu, karena dalam Islam semua diajarkan piye carane rukun karo tangga, piye carane didik anak, piye carane karo bojo, piye carane karo wong tuwa, piye carane adabe nanggone kamar mandi. Gak ono sing selengkap Islam. Sampe cari di agama nopo mawon mboten enten sing selengkap Islam. Sampai carane ngombe cakate turu, mlebu WC, nanggone jeding, metu jeding, semuanya diatur oleh Islam. Makanya Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Inna dina indallahil Islam. Dan agama yang akan menjadikan kita diberikan Allah kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat, kalau kita sudah bisa menjalankan aturan Allah, perintah Allah, dan meninggalkan semua larangan. Tentu ini menungso itu gak bakal iso, tapi pasti iso berusaha dan Allah yang meridhoi, memudahkan. Makanya kalau kalian jenengan itu begini, hadis dijelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah memilih menjadikan orang itu baik, maka dipahamkan urusan agama. Lah tentu nih mesti ana waliane mafhum khalafahnya. Wong iku sapa sing gak dipilih Allah dadi wong apik, dene gak dipahamno urusan agama, gak seneng agama, gak mikir agama, gak ngurus belas urusan agama. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kalian dengan mesan didik kau belum belajar agama, iki insya Allah muka-muka kalian dengan istirahat dipilih Allah dadi wong sing tinggal didik dipahamno urusan agama. Amin Allah, amin. Yang terakhir, dari sekian banyak pelajaran, cukuplah maut sebagai pelajaran bagimu. Dawuh Rasulullah, umure umatku iku antarane 60 sampai 70. Sing luwih teko iku namung sekedhik. Artinya yang lebih dari 60-70 itu sangat sedikit. Contohnya saat ini wong semek piro sing iso umur 100. Cuma sedikit. Sing sampai umur 100 mek titik. Bahkan akeh-akeh umur gak sampai 70, gak sampai 70 sudah banyak yang meninggal dunia. Itu akhirnya di dunia ini sangat singkat, sangat dilu. Jawa ini mek dilu. Wong dhewe nek gak bener-bener mencari bekal akhirat yang nanti kita akan merasakan selama-lamanya, abadan-abadan, kita akan merugi getun sing gak kepala. Soalnya gak ono iso wong dhewe nggih apa. Soalnya wis sedo, wis idama tabnu adam in qata amalu ila min salas. Wis anak putune Adam iku wis mati pedhot amali kecuali 3 perkara. Lah wong dhewe 3 perkara iki hanya bisa dicari pada saat kita hidup yang singkat ini. 1, apakah kita nanti punya anak yang soleh solehah yang selalu mendoakan kita? Apakah kita punya jariyah yang akan terus bisa mengirim kita pada saat kita sudah meninggal? Apakah kita punya ilmu yang bermanfaat yang itu terus mengalir, diajarkan dan kemanfaatannya menjadikan kita mendapatkan pahala? Lah, oleh karena itu semoga kita selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, saged selamat dunia ini, saged selamat akhirat.
Amin Allahumma amin. Niku mawon sing saged kula sampaikan. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.